Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita boleh bersuka cita karena kita boleh ada lagi malam hari ini dalam renungan podcast Sosianim. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sampai malam hari ini, bukti nyata pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum Tuhan kami beristirahat malam hari ini, kami mau rindu juga kehidupan kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, sehingga firman-Mu yang akan menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini ya penuh dengan sukacita karena kita boleh ada lagi dengan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang hari ini. Saya percaya kita semua sudah ditolong Tuhan, kita semua sudah diberkati Tuhan sepanjang hari ini, dan biarlah malam hari ini ya kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan kembali untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saya ajak kita buka terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal yang keempat ya, ayat yang tentu menjadi ayat dasar dalam renungan kita pada malam hari ini ya, berbicara tentang Amsal 4 ayat 23, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Ini tentu menjadi ayat yang sudah sering kali saya bawa untuk kita renungkan pada renungan-renungan rohani ya. Tetapi malam hari ini ada satu hal yang harus kita pelajari dari ayat ini ya. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya mau bawa kita melihat satu orang tokoh di dalam Alkitab yang bisa menjaga hatinya, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima dikatakan ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, ini ada satu kisah satu orang tokoh yang benar-benar dia menjaga hatinya berkenan di hadapan Tuhan.
Walaupun kalau kita baca dari ayat-ayat ini, dari kisah ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud, tetapi Raja Daud tahu memelihara, menjaga hatinya. Kalau kita belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya, terkadang ada suara-suara, ada hal-hal yang terjadi yang membuat seringkali memancing emosi kita. Yang kalau kita lihat ya dari pahlawan Daud ya, seorang Abisai yang tidak dapat menahan sehingga dia ingin sekali untuk memenggal kepala dari seorang Simei karena Simei sudah terlalu banyak melakukan memperkatakan ya hal-hal yang menyakiti. Tetapi yang kita dapat pelajari dari seorang Daud adalah Daud tahu menjaga hatinya. Sekalipun ada suara-suara yang datang yang mungkin menyakiti hati, yang membuat ya apa yang membuat Daud pengen marah, ya pengen sekali kesel atau pengen sekali seperti Abisai, pengen sekali pergi ke seberang dan memenggal kepala dari Simei. Tetapi Daud tahu menjaga hatinya supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Daud, dia katakan di ayat yang 12, ayat yang ke-12 dikatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seringkali kita pengen sekali merespon dengan cepat. Kita pengen merespon dengan membalas ya apa yang dilakukan orang kepada kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang seperti ini, yang membuat kita mungkin gampang mudah sekali untuk marah atau melakukan hal-hal yang ingin sekali membalas Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tetapi malam hari ini kita belajar dari seorang Daud. Daud pengen hidupnya berkenan kepada Tuhan lewat menjaga hatinya. Walaupun hati ini seringkali ada banyak hal yang membuat hati ini mungkin rasanya pengen marah ya. Tetapi Daud menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sanggup mengubahkan apa yang disampaikan oleh Simei itu kutuk ya yang disampaikan. Daud tahu bahwa Tuhan sanggup mengubah ya kutuk jadi berkat. Oleh karena itu Daud menjaga hatinya supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bagaimana keadaan hati kita ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kita kesal, hal-hal yang membuat kita marah. Apakah kita langsung merespon dengan langsung membalas, atau kita menjaga hati kita supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu kisah juga yang akan kita pelajari malam hari ini dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan, yang kita perlu jaga hati kita ya dari dosa yang akan masuk ke dalam hati kita. Ya, kita harus berkuasa karena kita yang punya hati, kita yang dapat menjaga hati kita. Kita tidak bisa menahan perkataan orang untuk orang ucapkan kepada kita, tetapi yang kita dapat jaga adalah hati kita. Bagaimana respon kita ketika ada perkataan orang yang menyakiti hati kita? Apakah respon kita harus balas, atau kita jaga hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari jaga hati kita supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini yang perlu hari-hari ini dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang milik kepunyaan Tuhan. Menjaga hati dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang masuk yang ingin merusak hati kita.
Tapi mari kita seperti apa yang firman Tuhan katakan, mari kita harus berkuasa menjaga hati kita. Jangan biarkan hal-hal yang jahat ini masuk untuk membuat hati kita jadi kotor, hati kita jadi jahat, hati kita jadi ingin membalas. Ya, tetapi seperti firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu dapat kita lakukan kalau kita mempunyai hati yang bersih, hati yang baik, hati yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita punya firman dalam hati kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, maka firman ini yang akan memfilter. Kalau firman itu ada di dalam hati kita, maka firman ini akan menyaring apa yang akan keluar. Jadi kalau hati kita sudah dijaga oleh firman Tuhan, kalau kita punya firman dalam hati kita, maka apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, itu akan difilter, akan disaring. Sehingga hal-hal yang baik, perkataan yang baik itu yang akan keluar. Tindakan yang baik, semua yang baik itu yang akan keluar dari hati kita. Kalau kita punya firman Tuhan sebagai filter dalam hati kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan jemu-jemu mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Karena ini akan menjaga hati kita dari hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan podcast kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan. Firman ini akan kembali menguatkan kami untuk kami menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang berkenan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga hati kami dari hal-hal yang jahat. Tuhan memberkati kami malam hari ini. Bahkan dalam peristirahatan kami, Tuhan memberkati. Biar kami dapat bangun kembali besok dengan keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati Tuhan. Bahkan kami boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu dan kami selesaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.